Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam Ibu Rini. Saya Zaki Fikri dari Kombe, Pembangunan Berkelanjutan. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya, presentasi saya. Bentar. Ya, oke, langsung saja. Nah, jadi UAS saya itu adalah River Filtration Device, PKM-GFK, mengatasi pencemaran air sungai untuk keberlanjutan ekosistem laut. Nah, latar belakang. Latar belakang ini apa sih? Pencemaran air sungai itu dapat terjadi akibat limbah industri, limbah rumah tangga, pertanian, dan pertambangan. Pencemaran air sungai itu dapat menyebabkan nih terganggunya lingkungan hidup, ekosistem, dan keanekaragaman hayati. Nah, dampak pencemaran air sungai ini juga dapat berdampak negatif juga nih pada ekosistem laut seperti menurunnya populasi ikan dan mengurangi biodiversity-nya. Nah, pengasaman laut itu juga dapat merusak habitat sungai dan mengganggu ekosistem sungai. Nah, untuk mencegah pencemaran air sungai, ini beberapa langkah nih yang dapat diambil, seperti mengurangi sampah yang dibuang ke sungai dan sebagainya. Lalu di next step-nya itu adalah tujuan. Tujuan dari saya membuat ini itu apa sih? Jadi sistem filtrasi dan pemurnian sungai itu yang efisien dan ramah lingkungan. Nah, menghasilkan sistem filtrasi dan pemurnian sungai yang efisien dan ramah lingkungan menggunakan teknologi yang teruji seperti pemurnian sungai dengan sistem pemurnian sungai fluoride. Lalu mengatasi masalah kelangkaan air bersih dan aman. Menyediakan air bersih yang aman dan terjangkau bagi masyarakat. Lalu dan mempertahankan ekosistem laut dari ancaman pencemaran sampah. Mencegah pencemaran sungai yang dapat merusak ekosistem laut. Lalu di next ada manfaat. Nah, manfaatnya itu apa sih? Jadi mengurangi pencemaran air sungai dan kerusakan ekosistem laut. Nah, river filtration device ini itu dapat membantu mengurangi pencemaran air sungai dengan menyaring limbah dan polutan sebelum mencapai ke laut. Lalu yang kedua ada menyediakan sumber daya air bersih dan aman untuk masyarakat. Nah, dengan menggunakan river filtration device ini, masyarakat dapat memperoleh akses ke sumber daya air bersih yang aman untuk digunakan. Nah, yang ketiga itu ada meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya melindungi ekosistem laut. Lalu yang keempat itu ada mendorong pengembangan teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam bidang pemurnian sungai. Penggunaan river filtration device ini itu dapat mendorong pengembangan teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam bidang pemurnian sungai. Nah, pemicu gagasan. Apa sih yang membuat saya trigger untuk membuat gagasan ini? Nah, gagasan itu tuh tertrigger pada saat saya membaca nih data mengenai kualitas air sungai di Indonesia dari data Indonesia.id yang tercemar. Jadi dia tuh di dalam itu tuh mendata dari 133 kalau tidak salah, 133 sungai yang terdata di Indonesia. Itu tuh sungai yang tidak tercemar alias bersih, sangat-sangat bersih layak, itu tuh hanya dapat hitungan jari. Sedangkan lebih dari 70 sungai itu tuh tercemar, udah masuk ke kategori tercemar, tercemar sedang, ringan, hingga berat. Nah, hal itu tuh menjadi motivasi saya untuk menciptakan solusi. Nah, terlebih emang rumah saya juga dekat dengan sungai. Dan sungainya itu tuh emang sangat bisa dibilang cukup tercemar dan memiliki bau yang kurang mengenakan lah. Jadi inilah yang men-trigger saya. Proposal ini juga sejalan nih dengan upaya pengelolaan pesisir serta pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan. Nah, pengelolaan kawasan konservasi perairan dan pengendalian kegiatan yang merusak di laut yang merupakan fokus dari tujuan 14 SDGs. Nah, pihak yang terlibat apa aja sih? Yang pertama ada mahasiswa ilmu komunikasi. Jadi akan menjadi bagian penting di dalam proyek ini, membantu dalam pengembangan strategi komunikasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang RFD ini, River Filtration Device. Lalu yang kedua itu ada pihak penelitian, pihak peneliti. Jadi akan bertanggung jawab untuk melakukan penelitian lebih lanjut nih, maksudnya kayak dia tuh ngebantu kami untuk meneliti nih kayak bagaimana sih sistematika lebih lanjutnya, lebih dalamnya, yang teknologi yang paling efektif lah untuk filtration device ini. Lalu yang ketiga ada pihak lokal, termasuk masyarakat sekitar sungai akan berperan dalam memberikan masukan dan perspektif penting dalam pengembangan river filtration device. Lalu yang keempat ada pihak investasi, pihak investment, jadi akan memberikan sumber daya finansial nih yang diperlukan untuk mengembangkan dan implementasi river filtration device. Lalu yang kelima ada pihak teknologi, dia akan berfokus pada pengembangan dan implementasi teknologi yang diperlukan untuk river filtration device akan bekerja sama dengan pihak penelitian untuk memastikan perangkat ini itu efektif. Oh. Lalu ada gagasan yang diajukan. Jadi gagasan yang saya ajukan itu adalah tadi itu namanya river filtration device. Apa sih itu? Jadi itu tuh adalah sebuah alat nih
yang berbentuk seperti bendungan yang dirancang untuk menghasilkan zat-zat kontaminan dan membersihkan air sungai. Sistem ini tuh bekerja dengan menggunakan media filtrasi seperti pasir, karbon aktif, atau membran ultrafiltrasi untuk menghapus zat-zat kontaminan seperti debu, bakteri, dan zat-zat berbahaya. Nah, tujuan penggunaan river filtration device ini tuh dalam konteks proposal kami itu bertujuan untuk mengurangi pencemaran air sungai dan kerusakan ekosistem laut dengan menghilangkan zat-zat kontaminan dari air sungai gitu. Hal ini tuh juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 14 yaitu menjaga keberlanjutan dan pengelolaan ekosistem laut. Lalu ada cara kerja alat. Jadi cara kerja alat ini itu cukup simpel yaitu dari proses filtrasinya. Jadi ada aliran sungai masuk ke dalam bendungan, lalu sampah-sampah yang terbawa terjaring oleh jaring-jaring di luar bendungan. Jadi bendungannya itu tuh di luar itu ada jaring-jaringnya yang sebagai filtrasi pertama dari sampah dari air sungai itu yang kayak membawa sampah dan sebagainya. Air yang masuk ke dalam bendungan akan melalui proses filtrasi menggunakan berbagai metode filtrasi yang telah dirancang. Lalu ada tujuan utamanya yaitu memfiltrasi air sungai yang sudah tercemar, menghasilkan air yang lebih bersih dan terbebas dari zat-zat berbahaya. Lalu ada teknik implementasinya. Nah, jadi cara menggunakan alat ini tuh bisa dibilang cukup simpel. Jadi kayak cukup masuk nih aliran sungainya ke dalam sistematika bendungannya dan sama-sama yang terbawa itu udah terjaring oleh jaring-jaring yang ada di luar bendungan. Jadi airnya itu udah pure air gitu. Lalu air yang masuk ke dalam bendungan itu akan melalui proses filtrasi yang telah dirancang oleh kami agar air sungai tersebut dapat menjadi lebih bersih. Seperti itu, agar ekosistem air dan kelautan itu jadi dapat terjaga. Nah, kesimpulannya, jadi tuh menurut saya, menurut kami, ini tuh cukup merupakan cukup solusi yang baik untuk mengurangi pencemaran sungai dengan dan menjaga kualitas air untuk mendukung keberlanjutan ekosistem laut. Nah, implementasi river filtration device itu melibatkan serangkaian langkah kunci yang seperti tadi. Seperti itu. Jadi diharapkan tuh river filtration device dapat berkontribusi nih dalam menjaga kualitas air sungai dan mendukung keberlanjutan ekosistem laut. Itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.